Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Dialog Kolong Jembatan, sebuah podcast yang mencoba membicarakan sisi-sisi lain dalam kehidupan tapi tetap berhubungan dengan ranah Islam. Gue Rio, dan gue ditemenin oleh dua host yang sekarang hadir. Kebetulan satu nggak hadir, namanya Mola. Mungkin hostnya bisa kenalin dulu. Ya, ada Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iqbal juga. Iqbal ini backgroundnya bukan dari dia backgroundnya lebih ke arah musik atau audio ya. Kalau gua sama Indra dari teknologi, dari visual. Nah, gua bakal ada kedatangan tamu nih. Tamunya sebenarnya juga guru gua juga sih secara di dunia maya. Gua sendiri belum pernah ketemu dan gua sebenarnya pengen banget ketemu waktu di Jogja. Cuman qadarullah emang nggak ketemu. Beliau ini adalah, gue takut salah sebut namanya sih. Beliau adalah Mas Zia. Lu gimana? Gue jajal lo sekarang ini namanya Fulan lagi. Dia ada nama depannya soalnya. Gue Muhammad Ziaul Haq. Panggilannya Bang Zia. Nah, gue ada nama depannya, cuman gue lupa ingat siapa gitu. Oh ya Muhammad gitu. Yeah. Beliau ini adalah seorang komikus. Gue kenal dia sebagai komikus. Cuman ternyata dia dikenal juga dengan banyak aktivitas dia dikenal juga dengan macam-macam ya. Dia juga sebagai pegiat edukasi, kemudian pengusaha. Nah, itu usahanya apa juga gue nggak tahu tuh. Terus kemudian usahanya juga banyak. Dia kayak bisa sampai ke ayo sewa kamar, terus ke jasa pembuatan video. Itu menarik nih gue ngeliatnya. Ntar coba jelasin sendiri deh. Gokil juga ya, Masya Allah. Dan ini ekspansi bisnisnya luas ya. Luar biasa. Iya, luas cuy. Ini jualan kulit binatang eksotis juga lagi namanya. Mungkin sebagai dia dikenal juga dengan, kalau lebih banyak dikenal di komik ya. Komiknya dia yang paling banyak terkenal, dan kemarin juga beliau diundang di Wakaf Masjid Salman. Itu komiknya dia yang kedua, komiknya dia yang tahun berapa ya? 2017. Ya, itu Gambar Itu Haram. Kemudian dia juga ikut dalam komiknya kompilasi Ustadz Abdul Somad dan komik kompilasi tentang romansa dalam Islam, yaitu Likolov. Kebetulan beliau bekerja sama dengan ilustrator biasa-biasa aja. Kemudian masih banyak komik-komik lainnya sih. Nanti gue pengen banget nanya-nanya dia yang lain. Ya, kita sambut aja deh, supaya nggak buang-buang waktu. Musawir kita, ya Kang Zia. Musawir. Nah, statusnya masalahnya dia nanti masuk surga atau neraka kan wallahu a'lam, kita diskusikan aja sekarang. Semoga insya Allah kita masuk surga semua lah. Insya Allah kita masuk surga semua. Amin. Tapi kan kita juga harus meluruskan nih, kan banyak juga tendensi seperti itu. Ya Kang Zia, pertanyaan pertama nih gue nih. Bosan gak sih lu ditanyain gambar itu haram gak sih? Bosan. Ini udah kayak pertanyaan ke 7.241 kali ya. Ya pertama, makasih banget udah dikenalin dengan cara yang cukup spektakuler, Syahrio. Saya kayak ngerasa sebetulnya yang harusnya bagi saya salah satu dianggap guru ya sebenarnya Syahrio. Saya sih cuma biasa-biasa saja kayak gitu. Makanya ketika waktu kompilasi Likolov kemudian Syahrio mau collab sama saya tuh kayak saya dinotis sama master gitu kayak melayang-layang gitulah. Malah saya lah ini. Iya, Rio. Oke. Bismillah. Mbak Kempis. Oke, bismillah. Gini. Ketika ditanya bosan nggak? Ya awalnya ketika kemudian saya ngeluncurin buku Gambar Itu Haram, saya udah siap dengan konsekuensi itu. Cuman setelah kemudian semakin kesini, saya ngerasa kemudian banyak yang biasanya bertanya langsung ke konklusi. Intinya gambar itu haram apa enggak begitu. Maka kemudian akhirnya saya bikin kayak semacam jalur SOP saya ngejawab itu udah ada ketika kemudian
ditanya seperti itu. Soalnya biasanya SOP-nya begini, udah baca buku saya belum? Kayak gitu. Udah baca buku saya belum? Kalau belum baca dulu. Nggak, kalau belum baca dulu. Saya selalu nambahin gini, nggak harus beli gitu. Kalau ada yang punya pinjam nggak apa-apa begitu. Saya nggak kemudian terlalu masalah harus beli di saya atau nggak gitu. Meskipun kalau mau beli di saya selalu kasih opsi toko online begitu. Cuman di luar itu saya nggak pernah kemudian terus wajib untuk beli itu enggak. Tapi saya pengen ngajarin semua yang kemudian ingin tanya seperti itu untuk tertib berpikir begitu. Meskipun di satu sisi saya apresiasi ketika ada orang bertanya itu kan berarti dia ada kesadaran kayak gitu. Dia ada kesadaran. Mirip-mirip sama orang yang mulai sadar ketika misalnya sebetulnya gue kalau pakai ini misalkan pakai software yang bacakan itu sebenarnya gue ini nggak sih bener nggak sih kayak begini, itu kan ibaratnya udah mulai terbetik kesadaran begitu. Kalau orang yang belum sadar kan bilang masa gini doang bayar, kayak gitulah. Jadi kalau ditanya bosen, insya Allah udah siap sama konsekuensi begitu. Tetapi kemudian sampai saat ini ya cuma nyiapin itu aja. Kalau udah baca kemudian ada hal-hal yang masih pengen ditanyain, ya ayo kita ngobrol diskusi. Biasanya DM saya banyak yang kemudian ngobrolin soal itu. Jadi udah baca soal di gambar itu haram, kemudian habis itu mereka ada hal yang masih ganjel gitu. Misalkan dia tanya kalau parameter gambar itu disebut porno nggak porno tuh apa sih kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu pertanyaan pembaca yang kemudian bikin saya tertegun begitu, mikir juga begitu. Karena kan basisnya fatwanya Darul Ifta kan parameternya 2, asal nggak buat syirik sama nggak porno. Saya pikir definisi porno dan nggak porno tuh mau pakai patokan apa gitu loh. Iya. Sebenarnya menarik nih yang lo bilang sebenarnya definisi asal nggak syirik dan asal nggak porno. Tapi gue pengen bahas itu selanjutnya sih. Cuman kalau Darul Ifta itu sendiri, lo tahu sendiri nggak sih tokohnya tuh siapa yang mengeluarkan fatwa itu? Kalau bicara soal itu, jadi gini, Darul Ifta ini kan kayak MUI sebetulnya. Sama ketika MUI bikin fatwa, kita nggak tanya juga ini fatwa siapa yang keluarin. Bukan secara personal gitu ya, nggak ada ketahuan. Jadi kalau salah satu bukan supervisor ya, kan saya ketika bikin gambar itu haram kan diskusi sama banyak orang begitu. Salah satunya adalah teman saya yang kemudian beliau S2 di Al Azhar. Saya ngobrolin soal itu. Beliau bilang begini, urutan terima fatwa itu ada gitu loh. Fatwa mana sih yang lebih kuat, fatwa perorangan atau fatwa lembaga? Ya jawabannya fatwa lembaga, karena fatwa lembaga udah diuji oleh bukan hanya satu orang tapi kemudian banyak orang, dan lembaga ini lembaga yang sifatnya ofisial. Hatta kemudian dia tidak kemudian diakui secara pemerintah, diakui 100% oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa. Kayak misalnya taruhlah Majelis Tarjih atau Bahasul Masailnya NU begitu, itu kan lembaga fatwa tetapi nggak diakui 100% sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, karena yang diakui sama pemerintah MUI begitu. Tapi kemudian itu tetap lebih dipertimbangkan daripada fatwa yang sifatnya personal. Misalkan Ustadz A, Ustadz B begitu bikin fatwa secara personal, nah itu yang lebih dipertimbangkan adalah yang kelembagaan begitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara soal kondisi geografis, fatwa ulama lokal itu lebih patut dipertimbangkan dari fatwa ulama non lokal, misalnya jauh begitu. Makanya kemudian dalam konteks ini agak melebar dikit ketika ada orang bilang pakai fatwa menggunakan fatwa haram demonstrasi dan menyamakan demonstrasi dengan bugot pada kemarin yang kasusnya Omnibus dan lain sebagainya. Itu fatwa yang salah tempat. Kenapa? Karena lembaga yang mengeluarkan fatwa itu bahkan mereka sistemnya bukan sistem yang bukan sistem demokrasi, di mana kemudian demokrasi itu dia punya demonstrasi itu bagian dari instrumen begitu. Itu bukan sesuatu yang bugot, itu justru legal dan sah oleh negara begitu. Jadi ya
itu kalau kita balik ke bagian ini fatwa yang ulama lokal dia lebih tahu kondisi konteks geografis dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang saya mikir Syahrio kalau dengerin Syahrir Qadri ini ya secara fatwa jangan lupa ulama lokal lebih didengar. Iya. Benar. Gue juga gitu. Ini sih guilty akan itu sih. Karena gue juga hampir dibilang jarang banget dengar fatwa. Gue tahu sih fatwa ulama lokal, cuman gue lebih prefer milih fatwa ulama luar. Dan gue juga, tapi gue nggak mencoba memaksakannya sih. Cuman gue juga guilty akan itu sih. Impor fatwa, cuman bedanya kan orang impor fatwa dari Timur Tengah. Nah, gue impor fatwa dari sarannya barat, liberal tuh. Nah, liberal. Liberal. Dan lagi-lagi gini, Syekh. Persoalan fatwa dan jadi fatwa itu satu hal begitu, menaati fatwa itu hal yang lain. Jadi kayak apakah kemudian diwajibkan untuk menaati fatwa? Nah kalau ini pembicaraan spektrumnya akan sangat luas begitu. Jadi ketika ada fatwa makanya bahkan ketika saya mendudukkan bersama dalam satu buku fatwanya Lajnah Daimahnya Arab Saudi sama fatwa Darul Ifta, atau dua-duanya kayak bertolak belakang, kayak barat sama timur gitu. Nah ini mau ditaatin yang mana? Sama-sama lembaga, sama-sama jauh kayak gitu. Jadi kayak itu satu hal yang lain gitu. Tuh netizen gitu, kalau ada ulama ngefatwa jangan dibully. Orang lu juga nggak wajib ngikutin ya nggak Dra? Iya. Orang mah kebanyakan komen duluan kalau ngefatwa. Gue jadi ingat yang kata-katanya Imam Malik juga. Imam Malik itu kan sering banget kedatangan tamu dari dia kan kalau nggak salah Imam Malik Madinah bukan sih? Madinah apa bukan sih? Madinah ya? Madinah. Iya, dari luar Madinah itu dia sering kedatangan tamu jauh-jauh datang buat nanya beberapa pertanyaan gitu buat masalah-masalah di tempatnya gitu. Dari list pertanyaan-pertanyaan yang ada, dia sering banget bilang la adri. Terus ujungnya dia bilang, lu tanya aja sih sama ulama lu setempat, gue tuh nggak tahu sama sekali soal situasi kondisi di tempat tuh, gitu. Itu yang dibilang, itu relate banget sama masalah sekarang, karena orang banyak banget ya langsung copy paste, walaupun sebenarnya kadang-kadang kalau yang Rio bilang, ada yang bisa relate ke masalah kita, ada yang bentrok dan dibentrok banget sama situasi kondisi yang kita yang ada gitu. Itu sih. Iya, emang ini sih, emang. Sebenarnya kayak Yasir Qadhi juga bilang, listen to your local scholar. Jadi lu kalau misalnya spesifik banget, lu ke ulama setempat, gue nggak bisa komen kayak gini. Itu menarik sih. Mungkin gue kira lu ada backupnya, Syekh, soalnya dulu kan gue baca tuh di bukunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tadi juga ngejelasin hukumnya fatwanya kira-kira 11-12 sama yang lu sebut. Jadi gue kirain mungkin basisnya dari Qardawi, ternyata enggak. Nah kemudian kan lu sebut nih tadi asal enggak pornografi, asal enggak syirik. Nah itu kan standarnya tipis ya. Saya kayak pornografi deh. Orang kan standarnya beda-beda ya. Kayak gue sendiri, gue bikin ilustrasinya juga banyak yang enggak berjilbab. Apakah itu tapi kan gue juga nggak mempertimbangkan bahwa nggak berjilbab itu kan sebenarnya normal ya, nggak termasuk pornografi gitu. Lo gimana Ndra kayak gitu? Jadi batas apa yang disebut sebagai porno nggak porno, terus terang harus jujur saya juga bingung. Jadi ini fatwa yang kemudian kalau menurut saya antara saya nggak pengen ngutak-atik tapi juga perlu pengen tahu sih apa yang dimaksud sama ulama-ulama Darul Ifta ini tentang yang dimaksud dengan pornografi itu definisi mereka apa begitu supaya lebih jelas. Tapi kalau tapi di saat yang sama saya juga nggak terlalu pengen itu diperjelas karena patokannya saya takut kemudian jadi sangat sempit seperti itu. Kalau saya pribadi ini jadi gini, saya selalu menempatkan diri bahwa satu di gambar itu haram saya nggak bikin fatwa begitu. Saya hanya comparing pendapat begitu. Ketika ada yang bilang kemudian saya nyerang dalam kutip nyerang saya begitu, kamu kok gitu banget sama hadis, padahal hadisnya begini dan begitu, bilang lah yang bilang bukan saya, ini fatwa sudah ada begitu. Saya cuma langsung baper gitu. Ya, terus bilang iya boleh jadi ini fatwanya iya, tapi
bukankah hadisnya sahih dan lain sebagainya begitu. Ya saya biasanya kemudian bilang lah apa memangnya ada pikir orang yang ngeluarin fatwa ini nggak tahu hadis itu gitu. Malah ada kadang-kadang dibilang gini ya, oh ini kan fatwa-fatwa yang menuruti hawa nafsu. Waduh, berat juga nih. Sebenarnya sama sih kayak dulu sempat rame di sosmed. Jadi ada ulama nih, ahli hadis dari Madinah, kita udah tahu ahli hadis dari Jamiah Islamiyah Madinah. Ternyata pas dia ke barat, dia lagi di western kan biasa kan dia pakaiannya menyesuaikan pakai jas ya. Ternyata celananya lewat mata kaki. Terus di komen sama orang-orang, ini orang nggak tahu hadis yang lewat mata kaki apa yang lewat di mata kaki maka neraka. Emang dia nggak tahu gitu maksudnya kan kayak. Ya seperti itu. Laisa ahlus sunnah ya langsung ya. Laisa ahlus sunnah keluar langsung. Nah, kemudian ya bagus sih sebenarnya. Kalau dari saran dari gue nih, misalnya lu semua yang pengen, yang masih takut maksudnya batasan pornografi, bikin yang sopan aja dah. Kalau misalnya emang yang lo gambar nggak berjilbab, pakainya lo buat tertutup modest istilahnya ya. Ya. Kalau gue, sorry. Tadi poin-poin pertanyaannya belum ini ya, belum gue jawab ya. Jadi saya tanya sama pertama saya bertanya sama Syahri juga soal ini kan. Patokan, kalau nggak salah waktu itu saya tanya 2 hal. Patokannya Syahrio untuk gambar cewek itu apa, sama yang kedua gimana pendapatnya Syahrio ketika kemudian gambar yang kaitannya sama mitologi. Waktu itu saya tanya 2 hal itu. Ini pendapat personal kan, saya percaya masing-masing ilustrator itu sebenarnya yang dia sudah punya kesadaran, dia pasti punya pagar pribadi kayak gitu. Nah, saya tanya sama Mas Adian. Saya belum tanya sama Mas Adian. Saya tanya Mas Adian, saya pernah udah ngasih kisi-kisi soal beliau kalau gambar cewek kayak gimana. Karena kan beliau kerja di DC sempat kerja di DC sama Marvel. Jadi harusnya beliau pernah punya pengalaman seperti itu. Sama satu lagi sama komikusnya Jogja, Mas Heru Jalal. Mas Heru kan beliau nerima orderan komik dari Amerika. Juga sama saya tanya begitu. Patokannya apa sih? Gimana sih kalau misalkan klien nawarin minta kita gambar cewek yang itu di luar standar kita, seperti itu, standarnya seperti apa? Ya jawaban saya itu di sopan. Cuman sopannya itu kan lagi-lagi masih bias juga ya. Jadi sopan versi kita sama sopan versi orang itu beda. Orang misalkan orang barat yang dia biasa ngelihat cewek bikinian begitu, ya jelas beda standar sopan mereka. Bagi kita mungkin cewek pakai celana sebutannya apa sih kalau yang sampai sepaha tuh, jeans sepaha tuh namanya tank top ya, celana gemes hot pants. Hot pants, pakai hot pants itu bagi kita itu udah nggak sopan. Tapi kalau bagi orang lain yang mungkin dia biasa ngelihat seperti itu, ya biasa aja begitu. Nah, maka kemudian kalau saya biasanya begini jawabnya, yang dimaksud batasan gambar seperti apa begitu, sopan. Tapi sopanmu itu lihat dulu begitu. Kamu biasanya lihat apa begitu. Jadi saya selalu percaya bahwa semakin tinggi interaksi seseorang terhadap semakin tinggi sentuhan-sentuhan orang terhadap hal-hal yang berbau dengan akhirat, atau kemudian dia banyak berkecimpung dengan aktivitas ruhiyah misalnya, ya taruhlah yang wajib dan sunnah ya, sholat, tilawah, kemudian mencoba untuk menghafal Quran, menghafal hadis, ikut majelis ilmu tipis-tipis kayak gitu. Itu saya yakin ya matanya orang ini, mindset orang seperti ini itu beda sama versi sopannya orang ini itu akan sangat berbeda dengan versi sopannya orang yang tidak melakukan itu. Maka kemudian ya tinggal kemudian ditanya yang dimaksud dengan porno dan nggak porno itu gimana? Ya kalau saya jawabnya ya seperti itu, sopan, tapi sopan yang kamu jadi kalau sebelum kamu ngomong sopan begitu, sebelum kamu punya persepsi tentang sopan begitu, coba lihat dulu seberapa dekat kamu dengan Quran, seberapa dekat kamu dengan majelis ilmu, seberapa dekat kamu sama orang soleh, seberapa ya istilahnya circle orang solehmu itu kenceng apa enggak begitu. Kalau misalkan yang 3-3-nya itu lemah begitu, saya agak meragukan kriteria sopanmu.
Benar. Tapi kalau misalkan kamu punya circle yang bagus, kemudian interaksimu dengan Quran ya relatif bagus, ibadahmu kencang begitu, maka insya Allah ya versi sopanmu, versi minimal kemudian kamu tahu bahwa ini tidak sopan, ini sopan, dan jadi sopan versimu itu ya insya Allah lebih bisa dipegang lah seperti itu, gitu Syekh. Mantep. Duh, Indra, lu dekat sama siapa lu, Indra? Bal. Masalahnya Indra tuh dekatnya sama lu, yuk. Gimana, yuk? Oh, iya. Patokan kiblatnya lu jadinya, yuk. Gua kan Ciumnya bau apa itu baunya? Ini ngomong-ngomongin tadi hot pants, Rio lagi pakai hot pants nih kayaknya, Cana gemes nih. Iya. Iya kan di depan istri. Oh iya. Di depan istri harus udah gitu celananya warna kulit lagi, Rio. Tapi selama itu mengakrabkan suami istri ya jatuhnya sunnah, cuy. Gini. Ada yang mau ditanya nih, Zia nih. Nih ya, kalau ya mengenai taswir juga sebenarnya taswir itu sendiri kan sebenarnya artinya kan sebenarnya kegiatan. Ya, aktivitas merupa kan, melakukan sesuatu kan intinya. Ada nggak sih ulama sekarang yang ngebahas sangat komprehensif mengenai taswir yang relate ke masalah animasi zaman sekarang, terus sampai ke kartun yang sekarang ini, karena kan emang nggak mungkin banget kan di setiap lini kehidupan itu sekarang ada gambar semua, nggak mungkin orang kayaknya menolak itu semua tuh, kayaknya nggak bisa dibilang hampir nggak mungkin gitu, walaupun mungkin aja sih, tapi kayaknya gua nggak kebayang aja gimana caranya gitu. Itu ada nggak sih ulama yang ngebahas hal-hal kayak gini secara komprehensif sampai akhirnya bisa menemukan jawaban-jawaban yang lebih masuk akal? Karena kan kalau gue lihat sendiri dalil yang ada sekarang kan konteks menandingi, terus konteks pakai cara yang aman, kadang maknanya itu bias banget. Menandingi itu menandingi selevel apa gitu. Terus kalau misalkan mau pakai cara-cara aman, dihilangkan matanya atau tidak disempurnakan atau leher itu nggak ada, itu seperti mengakali gitu kondisinya. Jadi bias juga di sisi logika gitu. Yang tahu kan begitu. Saya kepikiran hilangin gitu, mata nggak sih? Enggak. Oke. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, setahu saya belum ada yang kemudian sampai komprehensif banget. Dan itu ada alasannya kenapa seperti itu. Karena gini, dunia seni sama dunia agama itu dia punya jurang yang relatif jauh sih. Kalau saya ketika kuliah dulu di ISI, ya saya ngeliat bahwa kayak ada jurang pemisah yang cukup dalam, di mana kemudian cukup untuk bikin persepsi bahwa orang seni itu nggak paham agama, orang agama itu nggak paham seni. Jadi sampai sedalam itu begitu. Meskipun kemudian ada komunitas Islam, komunitas seniman Muslim ada, tetapi kemudian akhirnya ujungnya ngegap juga gitu loh. Ngegap antara antara orang-orang seni sama orang-orang agama itu akhirnya ngegap juga begitu. Dan kebanyakan ulama ketika kemudian di sini saya ngelihatnya loh, itu masalahnya background ulama yang kemudian basicnya seni itu siapa ya? Setahu saya, seingat saya itu yang saya tracking, yang pernah ngeluarin fatwa pribadi soal hukum taswir itu cuma Ustadz Azhar Idrus dari Malaysia. Beliau mantan desainer grafis. Mantan nggak tahu masih ngedesain apa nggak begitu. Artinya kemudian beliau tahu cukup paham seluk-beluknya dunia DKV kira-kira seperti itu. Nah, tapi di luar itu kan kebanyakan ulama backgroundnya bukan seni begitu, sehingga ya wajar ketika pengetahuan mereka terhadap dunia seni, visual, dan segala hal yang berkelindan di dalamnya itu sedikit gitu.
Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh dari seni deh begitu. Kita coba baca kasus lain, perbankan. Perbankan ini ekonom muslim banyak, dewan syariah untuk bank syariah juga ada, isinya juga orang-orang yang memang dia capable di bidangnya begitu. Itu soal diskusi riba nggak riba, gharar nggak gharar, wah nggak selesai sampai sekarang. Itu perbankan yang isinya orang-orang yang dalam tanda kutip ustadz-ustadz, ulama-ulama yang dia emang udah pakar di bidangnya. Itu baru perbankan. Ya, itu aja masih belum selesai, apalagi kemudian kita bicara soal seni yang secara SDM ustadz yang backgroundnya seni minim sekali. Makanya kemudian saya ngerasa memang belum ada yang kemudian ngasih pembahasan secara komprehensif begitu. Kebanyakan ustadz yang saya temui ketika saya tanya soal ini begitu, dan saya pakai logika saya sebagai seorang seniman begitu, visualizer, mereka berakhir pada persepsi pribadi. Jadi mereka berakhir pada persepsi pribadi. Contoh ketika saya dulu sempat di Mahat begitu, ditanya saya, ente gambar ya Zia? Iya Ustadz begitu. Gambarnya gambar apa begitu? Ya gambar. Ustadz gambar biasa begitu. Jangan kemudian beliau menjelaskan panjang lebar bahwa ya jangan melukis langsung begitu. Jangan melukis, bahwa melukis itu diharamkan dan lain sebagainya begitu. Terus saya bilang, saya nggak ngelukis Ustadz, saya bikin komik gitu. Saya bikin gambarnya kartun. Oh, kalau kartun boleh. Lah, saya bilang, sebentar, nanti dulu. Artinya kan kemudian persepsi pribadi beliau ini ketika memandang kartun dan lukisan itu berbeda begitu. Padahal kalau bagi kita kan sama aja. Secara fundament itu sama aja gitu loh. Tapi kalau bagi mereka, beliau ini berbeda. Dan saya ketemu, dan ini bukan cuma satu kasus, dua kasus, saya sering ketemu yang begini. Maka kemudian pada akhirnya saya berpendapat bahwa ya pertama SDM Ustadz background seni kurang, sehingga kemudian perspektif seninya itu sedikit begitu. Bahkan kemudian yang saya sering kasih contoh tuh, Syekh bin Baz pernah kemudian bikin fatwa mengharamkan foto tapi membolehkan video. Nah itu kan kemudian di satu sisi kalau bagi seorang fotografer dan videografer itu akan terasa menggelikan. Kenapa ya? Karena video itu kan foto yang digerakkan dengan cepat begitu. Tetapi kemudian kita perlu juga paham bahwa ya itu sudah memang seperti itu gitu. Karena memang keterbatasan beliau terhadap pengetahuan beliau terhadap satu subjek seni, ya proses taswir ya sebatas itu, sehingga ya sudah, let it be gitu kalau kata saya sih begitu. Meskipun ya saya akui memang perlu ada ustadz yang ulama yang mengklasifikasikan. Sejauh ini yang saya pahami, Syekh Yusuf Qaradawi sudah cukup bagus jadi patokan. Beliau nglasifikasiin berapa tingkatan begitu, mulai dari haram banget sampai yang nggak ada masalah dengan itu sudah diklasifikasiin banget sama beliau. Dan beliau lebih kencang dari Mesir, by the way. Jadi beliau cukup spesifik dan cukup berhati-hati. Tapi sejauh ini gimana kalau saya Ahmad Hasan itu bukannya dia ngebahas ya? Syekh Ahmad Hasan malah ini banget Syekh Ahmad Hasan juga longgar. Beliau dari Persis dan lokal, dan bukannya kemudian beliau pernah diserang balik sama orang terkait fatwa ini. Jadi saya pernah baca. Jadi Syekh Ahmad Hasan ini tuh diserang balik sama ustadz yang lain, ulama yang lain. Saya lupa siapa yang nyerang begitu, tentang maraknya pembuatan patung-patung apa begitu di Indonesia pada masa itu. Syekh Ahmad Hasan mengkritik itu sebagai upaya ini mengagung-agungkan begitu. Kemudian ulama ini nyerang Syekh Ahmad Hasan, bilang, lah itu ya gara-gara fatwa ente gitu kayak begitu. Jadi padahal itu juga megang dia tuh. Enggak, bagi saya gini, itu enggak ada masalah dengan fatwanya Syekh Ahmad Hasan, karena bagi saya fatwa-fatwa yang ada
kalau apa namanya, kalau kita megang salah satu, ketika kita sudah punya tempat bersandar dan ulama itu bisa dikatakan kredibel, kalau bagi saya itu sudah cukup. Karena di akhirat besok ketika kita ditanya sama Allah, ya, yang paling penting menurut saya sih itu ya. Jadi ketika kita besok di akhirat ditanya sama Allah, ya kita udah tahu pegangannya gitu aja. Perkara kita berdebat di dunia, ya sudahlah itu warna-warni dunia saja. Ngomong-ngomong nge-backup itu ya, gue sebenarnya tergelitik sih. Kadang kan kita background-nya bisa dibilang background-nya dari ulama-ulama dalam tanda kutip basisnya salaf ya. So gue coba iseng nyebrang gue kebetulan gue juga pindah-pindah ya, mau bisa masuk ke salaf. Kadang gue juga suka banget dengerin ulama-ulama sufism. Misalnya dari Habib Ali Hafizahullah, gurunya Habib Umar bin Hafiz yang lumayan sering kita lihat posternya di sini lah. Beliau dari Yaman, beliau punya murid namanya Habib Ali, kemudian dia lebih banyak dia pernah datang ke Indonesia tapi dia lebih banyak terkenal jamaahnya di Amerika. Dan salah satu kenapa gue kalau misalnya, kalau misalnya dalam ranah art, gue loncat ke mereka karena mereka cenderung lebih aware sama seni Islam, sama seni apa dari kalangan sufi ini, karena memang tradisinya mereka juga kita bisa lihat kan, misalnya di Turki ada apa sih yang zikir yang sambil muter-muter itu kan tari sufi dalam satu sisi udah suatu bentuk seni rupa yang sangat indah gitu. Nah, si Habib Ali ini ngebahas seni pertunjukan saya itu. Iya, sorry, seni. Tapi maksudnya dalam ranah seni. Tapi Habib Ali ini pernah ngebahas videonya kayak 5 jam gitu deh, seni dalam Islam. Memang karena dalam bahasa Arab, gue kan juga kalau dengerin kajian kan pengennya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, soalnya gue juga bisa denger sambil kerja kan. Nah, kebetulan dia dari bahasa Arab, jadi gue so far saat ini belum tahu gitu kesimpulannya dia apa. Cuman banyak orang-orang yang hijrah dari dia, misalnya taruhlah fotografer namanya Mustafa Davis, dia fotografer yang keren banget. Terus banyak dia hijrah, dia berhenti fotografi, terus setelah dia ikut kajiannya Habib Ali, dia malah fotografi ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau painting, kalau gambar gue kurang tahu sih. Tapi murid-muridnya dia banyak yang gue kan suka nontonin Q&A-nya dia, misalnya kayak Imam Sohaib Web. Nah, ini kenapa gue suka rujuk ke Amerika, karena kerjaan gue sendiri kulturnya kultur sana gitu yang gue kerjain. Misalnya Dungeon and Dragon, ya Ustadz ini nggak bakal tahu Dungeon and Dragon itu apa gitu. Kalau ke Amerika, semua Ustadz tahu karena semua Ustadz itu pas masih kecil main Dungeon and Dragon. Makanya kayak gitu sih. Jadi tugas lu lah coba cek. Hah? Haram saya kata Ustadz sini. Saya dapat dulu pernah ada Ustadz yang ini mengharamkan, ini bukan fatwa yang beredar, tapi saya dengar soalnya fatwanya haram Herodota. Kenapa Herodota? Haram karena pertama dia meniru iblis, dan yang kedua bisa menjadi perantara jin untuk menghuni rumah semacam itu. Itu fatwa, tapi tadi kalau nyambung sama maunya Syahrio ya karena di sini nggak ada yang Ustadz yang ngerti Dungeons and Dragons gitu. Itu pun Ustadznya beliau ngerti karena anaknya main Dota. Iya, kayak gitu sih. Lebih ke arah ininya. Bukan tanpa bermaksud mengecilkan ya, cuman ya emang Ustadz kita juga pengetahuannya emang dia besar nggak terekspos sama pop kultur kayak gitu-gitu sih. Jadi, ini buat yang dengerin, kalau misalnya emang mungkin mendengar fatwa yang menurut lu miring ya lu jangan ketawain, karena emang background syekh dan itu kan nggak kayak lu gitu. Lu juga kalau gede di padang pasir belum tentu tahu ada Dota. Iya kan, kayak gitu. Kayak kasus yang kopi haram itu juga kan, karena emang waktu itu kopi masih baru banget, dianggapnya itu ini ya muskir ya, dianggap muskir atau Iya, memabukkan ya. Ada potensi memabukkan. Makanya sempat diharam gitu. Jadi nggak bisa disalahin juga sih, keterbatasan ilmu dan pengetahuan saat itu juga kan. Iya. Kayak misalnya ya
macam Syekh bin Baz sendiri, meskipun gue akuin dia sebagai ulama rujukan, gue mengakui dia sebagai ulama yang sangat besar. Kalau misalnya ketemu, gue bakal cium tangannya, gue mungkin bakal nangis kalau ngeliat dia. Ya tetap dia bilang matahari mengelilingi bumi gitu. Akhirnya kan sampai dibuktikan bahwa enggak gitu, tanpa mengecilkan status Syekh bin Baz itu sendiri gitu. Jadi ya lu maklumi aja gitu loh. Kalau misalnya emang ada yang menurutnya aneh-aneh ya udah gitu, lu nggak usah ngehujat, nggak usah apa juga. Jangan apa ya, jangan ngegoblokin ulama lah semacam gitu. Iya betul. Tapi di satu sisi ini, kalau misalnya kita bilang oh itu kan ulama itu, ya jangan dibilang kita liberal juga gitu loh. Kan kita juga mencoba menyikapi tengah-tengah gitu loh. Meskipun kalau misalnya kita nggak setuju sama Sehano, oh ini kayaknya nggak ini deh karena dia nggak terekspos begini-begini, dibilang lu anti ulama, anti apa, wah jangan gitu juga. Kan sedih. Kita ini apa namanya masih terbiasa sama logika biner. Kalau nggak setuju ya lo, kalau kamu nggak sama kayak aku berarti kamu musuh, semacam gitulah. Ini penyakit sih sebenarnya menurutku. Nah ini balik lagi nih ke arah Sufi. Gue kemarin ada yang kelewatan nih, Dra. Sebenarnya masuknya ke kesyirikan sih. Gue nggak bilang Sufi syirik nggak, tapi jangan masuk ke sana dulu deh. Misalnya, ente sendiri, ente ini ada nggak sih gambar yang potensi menimbulkan kesyirikan di zaman sekarang? Paganisme kontemporer ini. Soalnya, misalnya ini gue ngelihat gini, ini menurut lo syirik nggak? Misalnya gue gambar komik nih, yang kayak gambar di belakang ente tuh misalnya, idol. Nah, terus kayak kita lihat di Jepang, idol itu kalau misalnya ada kereta lewat, followernya yang fanatik sujud gitu. Itu menurut udah termasuk kesyirikan nggak kayak gitu? Dan itu sempat terjadi juga di kita loh, di Indonesia gitu. Ya gue nggak mau bahas eventnya apa sih, ntar gue di spam dan lain-lain. Kalau sekarang ada nggak sih yang potensinya seperti itu? Ya jawaban ya zaman berubah tapi kayak gitu tetap selalu ada. Mungkin bentuknya aja yang nggak terlalu kerasa begitu. Sebetulnya ketika tadi Sheryl bilang idol, ya idol itu sendiri udah potensial bikin orang terjerumus dalam kesyirikan begitu. Ya tadi ya misalnya adalah produk surahnya, misalkan oke lah kita ambil contoh yang agak real gitu, misalkan orang ngefans sama idol grup di Jepang begitu, kemudian dia majang foto Indra masih suka sama Iqbal. Ya. Majang foto Oshi-nya dia, terus kemudian Shizuka. Gue demen Shizuka dulu. Shizuka, oke. Gue pikir lo Jaiko doyan ya. Kimakura lo Jaiko gitu ya. Terus diliatin di sampai ngehalu gitu. Jadi ya itu ini kita belain hal buat dia begitu. Nah itu sebetulnya kan udah masuk kategori tauhid sebetulnya. Jadi ya mungkin masalah syirik ini, masalah persepsi berhala dan syirik ini kita masih terikat pada pemahaman masa lalu, di mana kemudian dalam bayangan kita yang dimaksud dengan syirik dan berhala itu adalah patung atau kemudian surah dua dimensi, gambar yang kemudian dia disembah dan diperlakukan sebagaimana Tuhan begitu. Itu bayangan kita tentang persepsi syirik pada masa lalu. Tapi pada kenyataannya sekarang bentuk syirik melalui idol, surah bernyawa itu juga tidak lepas begitu. Misalnya ambil contoh salah satu tokoh ulama besar di Indonesia itu fotonya kemudian diagungkan sedemikian rupa sampai kemudian ada kata-kata yang disebutkan begini, selamatkan negeri ini dari sana, jadi alam baka begitu. Saya pikir itu sesuatu yang
potensi syiriknya besar sekali begitu. Saya nggak akan mudah bilang itu syirik karena itu masih multi persepsi begitu ya. Mungkin dengan apa ya, selamatkan itu mungkin bisa jadi dengan apa yang sudah beliau ajarkan kepada umat, kemudian pengajaran itu menyelamatkan negeri ini ya, itu bisa jadi dipersepsikan seperti itu. Saya nggak akan bilang kemudian itu syirik, tapi potensi ke arah sana itu ada dan itu nyata begitu. Maka kemudian ya nggak bisa jadi ketika kemudian hadisnya dibilang nggak relevan, saya pikir tetap relevan, sangat-sangat relevan seperti itu. Hanya saja memang kemudian ketika kita bicara soal konteks nggak bisa sembarangan, gitu. Jadi gitu sih. Nah, setan ini juga pragmatis ya setan. Nah ini kan juga mempengaruhi nih Bang Zia nih. Ini kan jadi mempengaruhi nih. Menurut Bang Zia, gimana nih? Ini korelatif ya. Pertanyaan mungkin agak berurutan nih dari saya. Besar nggak sih industri market seni visual dalam Islam di Indo? Kita ngomongin Indo dulu ya. Terus abis itu ini dari diskusi yang tadi kan lumayan kayaknya cukup komprehensif nih, bahas dari ulama dan lain-lain. Nah juga ini kan terkait minat dari para mungkin penggemar visual ya, nggak cuma penggemar aja sih masuk ininya ya. Itu gimana nih di Indo nih? Tadi kalau misalkan besar nggak sih market seni visual? Terus juga kalau misalkan dari situ demand-nya gitu kayak demand-nya. Demand ya demand-nya. Dan gimana nih Islam itu menyikapi seni, apakah terbatas di kaligrafi aja, motif, rebana aja gitu kan? Mungkin kalau satu-satu dulu kali ya, satu-satu dulu. Oke. Kalau bicara soal demand, gede banget. Cuma permasalahannya adalah di Indonesia itu demand-nya itu kadang nggak kebaca kalau bagi sebagian insan kreatif gitu. Karena emang kalau kita bicara soal untuk kalangan Muslim, demand-nya itu yang saya baca sejauh ini ya yang sangat tinggi tetap untuk begitu. Jadi itulah kenapa kemarin Nusratu bisa meledak, terus kemudian orang berlomba-lomba bikin animasi Islami, terus kemudian komik Islami. Jadi ketika taruhlah misalnya komik lokal secara umum itu dia hanya berputar di kalangan komunitas komik dan penikmat komik lokal begitu, pasar Muslim itu nggak kesentuh sama mereka begitu. Yang nyentuh justru kemudian komikus Muslim yang karyanya mungkin ketika dibandingkan secara kualitas gambar sama komik-komik lokal jauh lebih. Jadi komiknya lokal itu dia punya kualitas gambar dan storytelling yang jauh lebih bagus daripada komik Islami yang ada saat ini begitu. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa dibilang unggul begitu, tapi di luar itu nggak terlalu. Tapi kenyataan demand-nya tinggi sekali begitu. Kalau kita bicara soal taruhlah misalnya, dan itu menariknya masih berkutat di buku. Jadi sederhananya saya membahasakan sebagai Muslim middle class, Muslim middle. Pernah dengar Mas Indra Syahrio? Iya, kenapa tuh? Istilah Muslim middle class. Gue pernah baca bukunya sekilas sih, How to Marketing to Muslim Middle Class. Iya. Cuman belum baca detailnya gimana gitu. Iya. Sederhananya Muslim middle class itu adalah segmen masyarakat Muslim. Biasanya cenderungnya masyarakat urban, dia udah selesai secara finansial, cukup secara finansial, nggak kaya banget, tapi kemudian udah cukup gitu, pendidikan anak-anak aman, cicilan rumah ya mungkin aman begitu, mobil aman kayak gitu. Kemudian dia merasa kering, merasa gersang dengan kehidupannya. Dia mencari oase berupa agama begitulah, dan dia menjadi tenggelam di dalamnya. Dan itu melahirkan sebuah sikap islamisasi kehidupannya dia gitu. Dia mulai jadi halal lifestyle. Nah, salah satunya adalah masuk ke dalam ranah hiburan untuk anak-anak. Maka kemudian dia akan mencari alternatif. Wah, gue selama ini anak-anak gue kasih yang nggak Islami ya. Gue harus cari alternatif yang Islami ada nggak begitu. Nah, ketika dia nemu alternatifnya, nggak pakai mikir,
nggak pakai mikir, langsung diajar begitu. Makanya Mas Handri Satria bikin komik Al-Fatih 123, Salud Al-Lebih 1345, Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid itu udah kayak kacang goreng gitu. Kenapa ya? Karena emang demandnya tinggi berarti ya, mencerminkan demandnya tinggi kebutuhan. Iya, demandnya tinggi banget begitu. Karena emang orang tua nggak pakai mikir, yang dia tahu adalah ini tokoh pahlawan alternatif dari Avenger yang menurut dia tidak terlalu Islami begitu. Tapi ini Islami, ini real begitu. Ini untuk anakku. Dia nggak peduli soal storytelling, dia nggak peduli soal gambar begitu. Buat yang mau pesen bukunya Bang Zia, bisa pesen di sini ya. Yang penting dia bisa kasih itu untuk anaknya. Itu yang kemudian saya baca begitu. Dan hal itu berlaku untuk komik-komik yang lain juga. Kalau mau terjun kayak gitu, cuman motifnya ekonomi, salah nggak sih? Nah, iya nih. Nggak ada yang salah dengan itu kok. Asik. Iya, kadang-kadang kan gue kan pengen ikutan kayak ente gitu yang lain. Tapi niat gue udah salah dari awal. Nggak, cuma gini, Syekh. Kalau saya sih menganggapnya gini, hati itu kan lapis-lapis. Dia nggak bisa kemudian ditafsirkan sebagai satu. Wah, gue nih cuma ekonomi, gue doang nggak kepikiran yang lain. Ya yakinlah pasti kepikiran meskipun. Jadi entah berapa persen begitu, 70% ekonomi, 30% religi itu mungkin bisa jadi gitu. Misalnya begini, banyak ini saya kasih persepsi begini. Banyak gimana ya ngomongnya, motif seorang mencari nafkah untuk keluarganya kan macam-macam, dan itu bisa jadi muncul berjalan secara bersamaan. Satu, dia pengen dianggap sebagai kepala keluarga yang baik, dia nggak pengen miskin, dia pengen pamer sama istrinya, dia menjalankan kewajiban sebagai seorang suami sesuai dengan perintah agama, kemudian dia juga mengasih istri itu sedekah begitu. Ya lapis-lapis niat ini kan nggak bisa terus kemudian ditafsirkan satu aja gitu. Dia kerja cuma buat duit doang begitu, nggak bisa saya pikir. Pun dengan kemudian dalam terjun ke dalam industri saya nggak suka ketika ada orang bilang lu jualan agama begitu. Ya apa yang salah dengan jualan agama begitu? Toh juga agama ini kan dalam tanda kutip dijual. Maksudnya jual tuh kita bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam Al-Quran kan ngasih analoginya. Ini maaf mati lampu, tapi insya Allah masih aktif. sorry ya. Kalau gue hilang maaf ya, mati lampu. Jasadnya nggak ada nih. Ya. Backgroundnya masih ada tapi kan. Ya masih ada. Oke. Jadi bahkan rohnya masih ada. Jadi bahkan Allah dalam Al-Qur'an itu ngasih perumpamaan dakwah itu sebagai sebagai tijarah kan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Jadi maukah engkau tunjukkan kepada sebuah perniagaan begitu. Perniagaan. Jadi kita bayangin Allah aja ngasih istilah itu untuk aktivitas dakwah. Terus yang salah apa dengan jualan agama begitu? Kan problemnya kan ketika kemudian orang jualan agama, ketika pada akhirnya dia menabrak agama itu sendiri, itu baru jadi masalah. Tapi kan kalau di luar itu nggak ada masalah. Semua pemuka agama itu jualan agama, nggak ada yang nggak jualan. Seperti itu. Sadar nggak sadar loh ya begitu. Minimal sekurang-kurangnya yang dia jual adalah ayat-ayat Allah kepada audiens begitu. Ketika audiens kebeli itu dia dapat pahala. Itu kan jual beli sebetulnya. Benar juga ya. Iya, make sense ya kan. Iya benar ya. Berarti semoga ini jadi mukanya Rio langsung bercerah sedikit ya. Iya. Senyumnya lebih beda ya. Paling yang kemudian perlu dijaga dari kita itu ya ngejaga supaya niat itu lurus begitu. Saya selalu bilang ketika ada orang bilang, orang muji saya, Bang Zia sudah mencerahkan banyak orang begitu, saya bilang yang saya lakukan itu nggak ada seberapanya sama ulama-ulama pada zaman dulu begitu. Salah satu Ustadz saya, Ustadz Salim Mendaku ya, saya banyak ngikutin beliau, Ustadz Salim Afillah, beliau bilang begini, kalau kita lagi agak sombong dengan apa yang sudah kita bikin untuk dakwah begitu, coba
coba buka buku saku hadis Arba'in An-Nawawi. Buku tipis itu aja deh gitu. Kita lihat itu dan bayangkan Imam Nawawi sombong nggak ketika nulis ini. Ini bayangin Imam Nawawi bikin 40 hadis diamalin sama seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bayangkan betapa banyak amalnya begitu. Kayak gitu aja, dan itu baru satu dari sekian banyak kitab yang ditulis sama Imam Nawawi begitu. Dan bandingin dia sama kita begitu. Baru-baru begini aja kalau udah sombong, ya kebangetan lah seperti itu. Jadi yang paling susah dari kita kan mungkin ini ya, menjaga niat. Meskipun itu godaan itu selalu ada dalam setiap kreator begitu, mau penulis, mau sineas, mau apapun yang kemudian bikin karya kayak gitu, ya pasti rawan ria, rawan miring niatnya begitu. Nah, itu yang kemudian perlu kita jaga. Ya, makanya niat harus selalu diperbaikin kan, kadang bisa rusak tapi bisa diperbaikin gitu. Niat selalu diperbaikin. Niat gue kalau udah buat kerjaan komersil emang niatnya ria sih. Enggak, pasti ada biar dapat klien lagi maksudnya. Enggak, pasti ada sekian persen lo lillahi ta'ala gitu kayak. Lo Itu. coba terlalu humble aja lo terlalu kayak. Enggak, gue ria padahal humble. Enggak sih. Enggak, men. Saya lo yuk. Oke, gue pindah keluar. Si Iqbal mau nanya apa lagi tuh? Tadi mau beneran mati lampu. Hah? Masih di Oh, iya. Ntar nunggu sampai clear dulu. Iya, ini sambil nunggu clear ya. Sebenarnya sih gue apalagi di field dakwah ya, maksudnya nggak tahu namanya ujian ada aja ya, udah terkenal gitu, misalnya bikin komik Islam terkenal, yang japri akhwat, Masya Allah ya kak, iseng kebuka profile picture-nya kan, iseng kebuka, ya gambarnya bunga, nggak ada fotonya, nggak bisa dilihat. Pas ketemuan rupanya om ya. Kejebak. Dunia online juga banyak. Iya. Profile picture-nya cewek, tatunya cowok, minta dinafkahin online. Pura-pura jadi cewek gitu cute. Karakter Hode ya. Karakter Hode. Iya, ini lagi sering sekarang. Gue salut sih sama lu sih. Istilah otaku lu lebih banyak dari gue nih. Gue aja banyak yang nggak tahu. Apaan tadi yang lu sebut? Berarti lu nggak lewat zaman RO berarti. Wah, sih Iqbal tuh. Gue RO. Bentar. Ini sampai 99. Ini yang mana ini? Kenapa? Apaan? Ini ngomongin RO, gue juga main. Oh iya. Wah. Udah habis berapa juta nih Bang Zia buat RO-nya? Masih server gratis. Saya nggak, waktu itu masih Chaos Loki. Chaos Loki. Main di main di Chaos, terus main cuman udah mau jadi assassin tapi berhenti karena dipecut sama orang tua. Iya. Jadi sebenarnya kalau lihat demand yang kayak gitu, potensi juga ya game-game kayak gitu dimasukin muatan-muatan Islam. Mungkin ntar ada masanya di mana? Iya, ada masanya di mana memang para developer nggak cuma yang di bidang seni visual, tapi mungkin yang di gaming dan juga IT gitu, mereka bikin game yang memang muatan-muatan Islamnya kuat, zaman khalifahan gitu kan, atau mungkin yang lain. Oke. Saya sorry, nambahin lagi tadi. Jadi gini, demand untuk Islam itu memang tinggi, tapi ada satu problem bahwa masyarakat Indonesia itu masih belum paham konsep IP, masih belum paham konsep haki, belum paham konsep intellectual property, semacam-macam itulah begitu. Sehingga kemudian demand yang tinggi ini tidak diiringi dengan investor yang kemudian mau serta-merta menanamkan modalnya untuk bikin project, karena mereka pasti mikir-mikir ini gue untung apa rugi nih di sini kayak gitu. Misalkan game developer bikin game gitu, gue kira-kira bisa untung nggak dari sini begitu, karena emang saya kan ada beberapa teman game developer gitu, kemudian dia cerita begitu, game developer itu harus siap miskin, dia bilang kayak gitu. Gara-garanya emang susah kayak gitu. Nah, kayak misalnya ambil contoh begini, ada orang jualan dia jualan flash disk isinya video-video YouTube
Nusarara, kemudian Omar Hana dan lain sebagainya. Dia bilang, terus kemudian bilang, mari kita didik generasi Islam kita agar agar bla 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 seperti itu. Atau kemudian mereka bagi kitab online yang sebetulnya itu harusnya dijual dengan harga yang lumayan, tapi kemudian dibagi dalam bentuk PDF. Dia bilang doakan doakan semoga kemudian diberkahi oleh Allah begitu. Oh, pengen tak tendang itu, sumpah pengen tak tendang. Iya, masalahnya model masyarakat kita masih begitu. Jadi ya mau bagaimana seperti itu. Dia mungkin nggak tahu juga kali hukumnya ya. Kagak, emang oportunis aja sih kalau menurut gue sih, emang banyak yang oportunis kayak begitu. Banyak banget. Antara konten gitu. Antara nggak tahu dengan nggak peduli. Jadi kayak mereka lebih kayak biasa kok kayak itu, sering kok diingetin kayak itu, dia bilang rezeki udah ada jalannya sendiri-sendiri. Oh iya, benar. Model-model kayak gitu biasanya. Nah, ini yang jadi musuh yang harus disadarkan begitu. Saya kemarin sempat kepikiran pengen bikin serial itu loh, film bajakan itu haram, jadi kayak sequelnya haram universe, haram verse gitu. Tapi belum ada daya dan upaya untuk menyelesaikannya. Gue doain deh saya supaya bisa selesai, amin. Jadi bisa banyak nyampe pesannya ke umat. Iya, karena bagi saya itu PR. Jadi kayak jadi gini, ketika saya ngelihat problem soal surah dan taswir, itu bagi saya itu PR begitu. Yang diterangin cahaya mobil tetangga, alhamdulillah. Jadi kalau surah dan taswir itu kan PR. Saya harus nyelesain orang kreatif muslim punya pijakan dulu lah. Mereka paling nggak tahu bahwa Islam itu nggak sekaku itu, dan mereka punya pijakan buat berkarya. Nah, habis itu PR berikutnya adalah hilangkan. Ya, punya pijakan buat berikutnya audiens masyarakat dipahamkan soal bahwa ya intellectual property itu sesuatu yang sesuatu yang ada loh kayak gitu, dan melanggarnya itu sesuatu yang tercela loh begitu. Bahkan MUI MUI itu belum bikin fatwa soal gambar, tapi udah bikin fatwa soal haramnya produk bajakan kayak gitu. Seperti itu. Ya itu PR. Iya, emang betul sih. Dan menurut saya nggak harus saya nyelesain. Misalnya Syahril mau bikin gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Aduh, gue mau budak dunia sih. Ais. Budak dunia. Apa ya? Iya. Gue sering dinasihatin sama Indra sih. Lu skeptis banget ya. Gue kadang-kadang kayak udah mulainya udah capek gitu. Maksudnya kayak too much PR-nya yang harus dibenerin. Ya. Banyakan project saya paling. Iya, makanya. Sama, gue juga ngeliatnya gini sih, siapa Bang Zia. Kalau emang sekarang banyak banget, emang ya kan tadi sempat yang ngomong soal gap antara orang yang ngerti agama sama orang yang ngerti sama yang namanya seni gitu. Itu kan gapnya, atau muslim yang ngerti seni tapi nggak terlalu ngerti soal agama gitu. Sedangkan orang yang ngerti banget soal fikih apa segala agama nggak terlalu ngerti soal seni gitu. Padahal kalau kita ngelihat ke zaman dulu kan ada Hasan bin Sabit gitu ya. Banyak orang sekarang ngambil peran jadi Ibnu Abbas, jadi ya let's say siapa lagi sih kalau misalnya ahli fikih zaman sahabat tuh ya kayak gitulah. Jarang ada yang jadi perannya Hasan bin Sabit. Abdullah bin Umar. Ya kayak gitu-gitulah. Itu kenapa ya kayak gitu ya orang-orang kayak gitu, padahal sebenarnya Hasan bin Sabit kan unik banget zaman ceritain. Kenapa Hasan bin Sabit? Iya, Hasan bin Sabit itu kan unik banget sahabat. Dia yang setahu gue tuh ini bukan mengecilkan ya, dia nggak bisa perang, dia nggak berani megang pedang, tapi dia udah punya keutamaan sendiri kan, katanya juga malaikat Jibril langsung dibantu sama malaikat Jibril kalau Rasulullah, terus dibilangnya penyairnya Rasulullah, banyak keutamaannya gitu ya. Dan kenapa gitu orang-orang zaman sekarang nggak mau ngambil peran seperti Hasan bin Sabit? Maksudnya bukan penyair tapi secara seninya gitu.
Karena kan sebenarnya apalagi kalau bisa sekarang, compare gitu, Dra. Kenapa? Hasan bin Sabit kan tuh di syair padahal ya, dia kan di syair. Nah, dia kan terjun di field yang ibaratnya Hollywoodnya saat itu, lo ngerti gak sih? Syair itu kan sedemikian terkenal ya, ibaratnya lu bertarung di laga Netflix atau di laga Hollywoodnya zaman sekarang, menurut lu benar gak kayak gitu? Kalau saya sepakat. Sepakat apa nih? Nggak, maksudnya sepakat bahwa apa ya, kalau kita comparing Hasan bin Sabit sama misalkan ada kata sekarang ada orang yang bertarung di ranah entertainment kayak nyoba berdiri ngelawan kayak Netflix atau Prime itu iya kurang lebih sama, karena emang pada masa itu syair itu benar-benar penyair-penyair itu ya orang-orang yang dihormati gitu loh, seperti itu. Ngetren lah semacam kayak begitu. Iya kan, kadang-kadang itu sih kita terpautnya karena di syairnya doang. Padahal syair itu kan sendiri karena emang terkenalnya saat itu kan. Aduh, anak gue lagi nangis, kedengeran gak nih suaranya? Iya, tadi ngompol. Iya. Apa-apa. Iya, kayak gitu sih anak-anak gue lagi ngompol atau apa-apa. Iya. Syekh, kayak gini yang bikin podcastnya kita terdengar lebih manusiawi. Iya. Lebih bapak-bapak. Namanya juga lagi corona. Nah, anak gue emang lagi rewel sih, lagi nangis. Ya, sip. Santai. Si Indra juga tadi kayaknya anaknya itu tuh, makanya dia hilang bentar. Iya, biasalah. Sampai mana tadi tuh? Gue tertarik ini sih tadi ngebahas ya. Tadi sebenarnya ini materi yang pengen gue tanya ini ke Bang Zia. Terkait tadi tadi kan sempat yang ngebahas tentang bagaimana sih pada akhirnya gambar itu batasan-batasan porno. Setelah batasan-batasan porno dia tuh mengarah pada tadi membahas tentang yang bikin jadi syirik itu kayak gimana gitu kan. Nah, Bang Zia bisa gak nih kalau misalkan dibahas lebih dalam terkait hal ini gitu kan. Sejauh mana sih nanti pada akhirnya kita secara pribadi menikmati, mungkin nggak cuman ini ya seni-seni visual ya, tapi seni-seni audio juga, sampai jadi bikin kita tuh bisa dinilai sebagai seorang yang udah musyrik. Ini pertanyaan yang berat banget ya. Saya juga nggak tahu ketika kemudian ditanya kayak gini, terus batasan-batasan seperti apa sih yang kemudian harus diambil supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan atau sekurang-kurangnya melalaikan kita dari Allah begitu. Cuma saya pikir tidak hanya dalam aspek aspek gambar atau audio visual aja yang kemudian itu punya potensi kayak gitu. Saya pikir dalam semua aspek kehidupan kita ya potensial juga ke arah situ sebetulnya. Yeah. Kalau kita bicara soal syirik ya menuhankan uang, menuhankan kerjaan, menuhankan jabatan, itu kan juga bagian dari syirik juga. Seperti itu. Sama aja sih sebenarnya, cuman beda aspek aja kalau dipikir-pikir seperti itu. Tapi ini jadi menarik karena memang kaitannya kan karena asal muasalnya surah dan taswir ini adalah dia haram dikarenakan penyembahannya pada masa lalu, dan kita bicara soal sejarahnya juga seperti itu ya, pada akhirnya kemudian jadi dekat begitu. Potensi untuk idolizing sebuah surah karya intellectual property itu selalu ada, nggak bisa enggak gitu. Atau yang kemudian media pendidikan sekalipun, misalnya ambil contoh kita bikin IP buat pendidikan anak gitu, terus kemudian taruhlah Nusarara kemudian diidolakan sama anak-anak sedemikian rupa sampai kemudian dia orang jadi Nusarara itu tayangan dakwah, tapi ketika kemudian anak-anak nonton Nusarara dia jadi lupa sholat, kan juga jadi masalah gitu. Jadi ya pada akhirnya balik lagi ke common sense-nya kita begitu, gimana caranya menempatkan itu sebagai satu hal yang tidak melalaikan kita dari Allah. Itu aja sih. Ya, mungkin Syahrio punya sesuatu yang lebih profound lagi. Apa? Berat banget yang jelas kalau saya.
Kalau misalnya kayak Nusara. Ya, kali ada jawaban yang lebih oke gitu. Gue sendiri pun juga sebenarnya masih ini sih. Gue sendiri ya, ini dari gue aja sih. Gue sendiri mencoba, gue enggan menggambar hal-hal yang ada tendensi ke arah gitu. Yang masalah menuju ke kesyirikan. Tapi bukan berarti gue takut kata-katanya ofensif ke satu sisi sih. Gue lagi mikir-mikir dulu nih gimana caranya. Iya. Yeah. Misalnya gue nggak nih kayak lu suruh gue gambar mitologi gitu, gue nggak ada masalah gitu karena orang nggak bakal nyembah mitologi lagi gitu. Tapi kalau udah masuk ke ranah idol dan lain-lain itu sebenarnya gue sendiri belum sampai kayak gue nggak mau gambar gitu. Misalnya gue dapet kerjaan, apalagi kalau misalnya dari studio kan, jadi gue nggak bisa nolak juga. Cuman di satu sisi pun ada ketidaknyamanan gue sih dalam menggambar kayak gitu yang cenderung menuju ke fanatisme seseorang gitu. Apalagi kayak misalnya sore gue masuk ke ranah musik gitu misalnya. Gue masih fine sama musik gitu. Cuman kalau misalnya bikin buat gue dulu pernah suruh bikin artwork lah buat konser gitu. Terus gue datang sendiri ke konser tersebut gitu. Gue ngeliat musisi dituhankan seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak vokalisnya nyuruh lo berlutut semua, wah, teriak-teriak. Situ gue di saat itu gue masih yakin kayak musik tuh nggak apa-apa sih. Pada saat itu gue malamnya gue memutuskan untuk berhenti dengar musik hampir kayak 4 tahun gitu, 4 sampai 5 tahunan. Jadi gue nggak literally nggak dengar musik kayak langsung stop lah. Bener nih berarti bener nih nggak. Gue jangan sampai kayak gitu. Sekarang sih gue udah mulai lagi karena gue udah mulai open lagi kan. Tapi juga gue nggak dengerinnya sampai paling juga kalau gue ngantuk gitu ngantuk lah denger lagu orang gila dikit udah seger lagi kayak gitu. Iya gitu sih gue lebih takut ke yang kayak gitu-gitunya sih. Sama yang apa ya? Kalau painting ngegambar orang soleh sih ya itu emang juga potensial. Nah iya, cuman gue waktu itu kan gue tanya tuh ini gue jelasin aja mulai Mola ya kan, kebetulan host kita Mola ini lebih ke arah, dia lumayan dekat lah sama background dari Sufism, jadi gue tanya juga tuh, lu nyadar gak sih kalau lu ke warung Padang suka banyak lukisan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu maksudnya apaan Mol? Gue gituin. Ya, kita kan juga mesti tabayun kan, karena kita juga kadang-kadang tak kenal maka tak sayang gitu, kita nggak, wah ini syirik nih, ternyata enggak gitu. Katanya apa? Oh ya itu emang kita biar ini aja, biar ingat gitu. Ada gimana Pak? Secara menjelaskan cara bahasa gue takut salah. Gimana ya? Gue juga sebenarnya takut salah sih, karena gue nggak sedalam Maula nih kalau ngomongin sufi ya, gitu. Masih banyak perlu diberesin. Cuman ini masalah bagaimana ketika dihadirkan wajah seorang guru itu punya kedekatan dengan guru tersebut, gitu kan. Nah, hal ini yang membawa kepada ruhiyah dan kejiwaan seseorang sehingga dia masih sangat istilahnya teringat sama gurunya, mungkin nasihat-nasihat dari gurunya atau mungkin kayak arahan-arahan dari gurunya gitu, supaya balik lagi ke pribadinya, mungkin dia bisa lebih lurus, bisa lebih menjalankan kebaikan-kebaikan yang pernah diajarin gurunya dan juga guru-guru sebelumnya gitu kan. Kalau gue sih ya mungkin kayak gitu ya kalau ini yang kemarin gue tangkap. Mungkin terkesan risky ya, cuman itulah dari penjelasan dari mereka gitu, gue juga nggak bisa bantah. Dan ya gue sih ngelihat juga orang yang majang-majang itu juga nggak gimana-gimana juga gitu lah, maksudnya nggak disembah juga gitu, meskipun ada fatwa yang larang. Bahkan gue dulu kan guru ngaji gue kan dari kalangan habaib ya, pas tahu gue ilustrator ya gue suruh lukisin tuh habaibnya, seks-seksnya gitu. bukan ditahdir tapi suruh melukis malah ya. Bukan, jadi dia punya guru-gurunya tuh yang dari, kan dia Al-Bantani ada riwayatnya kan, dia kan main sanad kan kayak gitu kan. Ada foto gurunya gitu yang 100 tahun lalu gitu. Ukurannya 2x3 cm, udah hancur lebur kan itu, udah kemakan umur. Gue ngerestorasinya gimana nih jadi painting gede ya, gue karang-karang aja hidungnya, gue ganteng-gantengin kayak, ayo udahlah pokoknya jadi dia juga senang-senang aja gitu loh. Ya, gue ada pengalaman kayak gitu juga sih. Cuman ya gue sih, udah fine aja. Oke. Itu unik sih menurut gue. Oh iya yuk nih. Masuk ke bagian pertanyaan nih yuk. Oh iya. Tadi sebenarnya sih yang gue tanya ulama yang bolehin
tahzir itu kan sebenarnya udah dijawab sama si ini kan, Iya, sama si itu penanya dari taswir. Iya. Taswir beda. Enggak, ulang Jangan salah sebut, yuk. taswir. Oh iya, kalau tahzir kan taswir nanti merembetnya ke yang lain pusing sendiri gini. Nah sebenarnya ini ada pertanyaan orang, taruh ya gue lihat dulu catatannya ya. Nah nih, lu pernah dengar nggak sih, kan kebetulan fatwa yang larang gambar ini kita dengar dari dari kelompok yang sekolahnya berada di Saudi Arabia. Nah, sedangkan kalau kita lihat uangnya Arab Saudi itu ada gambarnya. Lu pernah cross check gak sih? Lu kok ngelarang gambar, cuman di duit lu sendiri ada duitnya, ada ilustrasinya. Bahkan temen di circle ilustrator sendiri yang digital painter emang ada yang di hire sama Muhammad bin Salman langsung jadi pelukisnya kerajaan. Siapa lupa gue ya, ada di ArtStation. Nah itu pernah ketemu nggak? Maksudnya penjelasannya itu kenapa? Oke. Gini. Makanya tadi saya bilang di depan, fatwa itu satu hal, penerapan fatwa itu satu hal yang lain gitu. Ya Sherio ngerti lah ada ulama di Saudi yang dipenjara gara-gara ngomong macam-macam kayak gitu. Ya. Mereka menjalani ulama aja berani, kalau sekadar ngelanggar fatwa kayaknya ya gitu deh. Maksudnya bukan terus kemudian saya bilang mereka menyengaja ngelanggar fatwa, nggak ngerti juga begitu. Tapi yang saya ngelihat kan cuman fatwa itu ada resmi official, tapi kemudian di sisi lain kemudian kok Saudi sendiri ngelanggar. Tapi sebenarnya pelanggaran nggak cuma itu sih di Saudi ya. Kalau dibilang area bebas surah juga nggak bisa. Pasti kemudian ada banyak surah di sana begitu. Cuman kan kita nggak jadi iya, penerapan fatwa itu sesuatu hal yang lain begitu. Nggak bisa terus kemudian dikatakan hipokrit atau enggak saja bisa dibilang juga. Tetapi kemudian kalau saya sih lebih suka ngelihatnya gini, ada banyak hal yang kemudian bisa jadi nggak ke cover dari jadi nggak ketemu antara si ulama dengan si umaro, sehingga kemudian umaro milih jalan sendiri, ulama ya merasa sudah cukup dengan menyampaikan itu kepada umaro. Perkara didengerin nggak itu bukan urusan gue, itu urusan lo sama Allah, macam gitulah. Jadi ya udah gitu aja. Iya benar sih, gue juga pas kapan juga si Sheikh dari Saudi itu pernah ditanya kayak gitu sih ya. Kan kita udah memfatwakan ya, kan terserah dia mau ikutin apa enggak gitu kan ya. Yang kita sampaikan kewajiban kita udah nyampe gitu loh. Jadi nggak harus ini. Terus ada lagi nih pertanyaan satu, gue mungkin mau supaya nggak ini. Jadi ini ada orang nih galau nih, kayaknya dia butuh nasihat lo aja sih. Jadi kayaknya ini orang nih sebenarnya lagi bimbang, kayak mungkin lagi galau tentang makhluk hidup gambar, tapi dia juga kerja di kantor yang seperti itu. Nah dia tuh harus bersikap bagaimana? Apa gue tetap stay di sana atau gimana? Nah ini juga gue kurang ngerti nih. Kalau lo sendiri nggak pernah ada nggak orang galau kayak gitu yang nanya? Banyak. Nah, itu lu jawabnya gimana kok kayak gitu? Ya udah ya ada fatwa, ada yang boleh, ada yang enggak, udah punya latar belakang satu sama lain. Ya silahkan mau pilih yang mana, mau resign dengan pilihan mengharamkan silahkan, mau stay dengan yang membolehkan juga silahkan, nggak ada masalah dengan hal itu gitu. Jadi ya jangan dibikin susah gitu loh. Jangan dibikin susah. Kalau kita takut takut dan perasaan kita nggak nyaman dengan gambar, ya udah nggak usah gambar aja gitu. Jadi kan gitu. Jadi terus kemudian kalau kata saya sih ya jangan terus kemudian ketika orang tidak nyaman dengan gambar terus dipaksa lo harus gambar itu boleh gitu. Itu nggak ada bedanya dengan orang yang kemudian gambar bilang kamu nggak boleh gambar itu haram.
Ya, itu cuman dibalik aja gitu, dan dua-duanya sama-sama nggak sehat. Kalau kata saya ya gitu. Jadi ya kalau mau resign silakan, mau lanjut juga silakan, karena masing-masing udah ada dalilnya. Lu mau nyadar kemana ya silakan nyadar ke situ gitu. Yang penting kemudian apa istilahnya konsisten di situ. Terus kemudian kalau saya hilangin mata sama leher gitu gimana? Ya silahkan juga. Makanya itulah kenapa saya nggak pernah kemudian ngejudge orang yang kemudian ngilangin mata sama leher itu sebagai orang yang lu cuma ngakalin hukum ngakalin hukum gambar doang gitu. Saya nggak kayak gitu. Meskipun saya selalu bilang bahwa kalau dalam konteks logika itu cacat logika. Ya, itu cacat logika. Kemarin kan ente ngomong ini sih, sorry. Gimana? Kemarin kan ente ngomong itu cacat secara logika kalau yang begitu. Itu ada yang memberi tanggapan balik nggak setelah ente ngomong belum gitu? Belum ada karena ya gimana sekarang begini, logisnya di mana apa sebuah gambar tidak punya makhluk hidup tidak punya muka, tidak punya leher, tapi dia bisa bergerak-gerak begitu, dan orang kita kemudian diminta oleh si penggambar itu ini bukan makhluk hidup loh begitu. Itu logikanya nyambungnya dari mana coba? Kan gitu. Jadi kalau saya sih bilangnya gini, kalau misalkan memang itu membuatmu nyaman, ya lakukanlah gitu. Nggak ada masalah dengan itu kok gitu, seperti itu. Tapi jangan kemudian memaksa menjadikan itu sebagai syariat baru. Yang saya takutkan itu jadi syariat baru, bahwa kalau kamu gambar, kamu harus hilangkan matanya, mukanya dan lehernya supaya tidak hidup. Itu syariat baru. Kenapa? Ya, nggak ada kajian fikihnya kayak begitu. Bahkan kemudian patokan ngilangin leher tuh bahkan nggak ada sumbernya, nggak ada istilahnya, nggak ada riwayatnya ngilangin leher terus auto boleh gitu, nggak ada gitu loh. Seperti itu. Kalau riwayat yang aku tahu loh, yang saya tahu kalau misalkan kita mengacu kepada hadis, itu malah nggak ada kepalanya, total nggak ada kepalanya. Dipotong kepalanya. Mata, kenapa mata dan kenapa wajah itu kan pakai dipotong kepalanya gitu loh. Jadi nggak pakai kepala seperti itu. Jadi penghilangan mata dan leher itu kan kaitannya dengan persepsi bahwa rasa-rasanya kalau nggak ada mata tuh nggak kelihatan hidup. Basisnya itu. Balik lagi ke yang saya bilang di awal tadi, Ustadz yang kemudian saya tanya, akhirnya ujungnya balik ke persepsi. Nah, cuma persepsi ini menjadi lebih populer karena diamini oleh banyak orang. Orang bilang, iya juga ya, nggak kelihatan hidup begitu. Ya udah pakai gini aja deh gitu. Ya nggak apa-apa begitu. Tetapi jangan kemudian ini jadi syariat baru begitu loh. Kenapa? Karena kalau jadi syariat baru malah jadi masalah baru. Kenapa? Kita bikin bid'ah baru bahwa menggambar itu boleh kalau tidak ada matanya, tidak ada lehernya begitu. Seperti itu. Ini belum ngomongin konsep closure, padahal closure lebih ini lagi begitu. Ada orang yang kemudian menggambar dengan tidak sempurna, cuman kepala sampai dada doang, tapi dia bilang ini gambar tidak sempurna. Padahal semua orang juga tahu itu gambar manusia utuh, cuma di crop di situ doang begitu. Ya, hal seperti ini kadang-kadang luput dari pemahaman kita seperti itu. Jadi balik lagi ke awal gitu tadi ya, kita belajar untuk tertib berpikir. Oh gitu. Ya maaf. Enggak, gue mikirnya iya, lu mah cuma ngakal-ngakalin doang kayak gitu. Enggak, maksudnya bener lu mikirnya ngapain sih kepalanya dipotong, ngapain sih ini, kan itu ngakal-ngakalin doang, itu kan makhluk hidup juga. Memang kalau misalnya lu gitu, Allah bisa ketipu gitu, ini bukan makhluk hidup, kayak gitu loh kalau gue ngeliatnya. Ya sama kayak lu sih sebenarnya sih, maksudnya. Ya, apa? Ya oke. Paham. Maksudnya. Oh berarti kalau misalkan mau ngeharamin gambar ya haramin aja sekalian begitu, konsisten aja gitu. Haramin oke silakan, tapi konsisten kayak gitu. Dan itu akan sangat lebih respectable daripada kemudian orang yang kemudian mengharamkan gambar tapi kemudian dia masih dalam tanda kutip mengadopsi gambar-gambar dengan alasan ini itu begitu. Nah bagi saya itu malah jadi kayak ya daripada gitu mending udah pakai pendapat yang bolehin aja sekalian, karena kamu sadar bahwa kamu tidak bisa menghindar dari ini tetap dan tapi kamu masih tidak mau menerima pendapat yang menghalalkan kayak gitu. Nah yang bikin sebel dia nyuruh temennya resign juga. Jadi cerita pengalaman gimana? Dia temennya resign, dia udah gambarnya yang
gitu yang kepalanya putus, terus dia nyuruh temennya, lu juga lu harap nggak udah lupain lah curhat nggak jelas. Berarti intinya ya dibalikin ke masing-masing ya. Masih untung dia nggak nyuruh ini tutup aja nih perusahaannya yuk gitu kan, masih gambar. Iya lebih ekstrim. Nggak, yang keren sih ini sih, yang keren dulu bos gue kan Chris Lee orang Katolik ya, di interview di Kaskus kan ajan Q&A dari tanya jawab ya. Ada yang ngegas cuy, tahu nggak bahwa gambar itu haram, nggak boleh. Gue bilang lah, itu bukan orang Islam, ngapain itu? Seru dong jadinya. Gak sih, cuman yang gak ditangkepin. Gue tahu kan di kantor ada lagi nonton reviewnya. Terus ditanyain gue sama temen-temen, emang gambar haram? Ada dalilnya, emang ada sebagian yang ngeharamin, gituin aja. Aku jadi inget ada juga yang lain. Popo tahu Popo? Popo tahu. Popo itu kan pernah Popo imaginary friend. Iya, itu dicurhatin sama orang gitu. Mas katanya gambar itu haram dan sebagainya. Saya masih ragu dan sebagai ujung. Popo kan Hindu kan dia? Enggak. Islam ya deh. Popo enggak bukan, berarti beda. Popo yang street artist apa ya? Pernah masuk di konsep kalau nggak salah. Fieldnya kayak gue nggak? Digital painter yang entertainment yang bukan. Beda. Oh bukan. Beda. Bukan. Jadi dia Hindu, tapi kemudian ditanyain sama orang yang dia khawatir sama hadis soal gambar gitu. Dan si Poponya bilang, iya ya udah sih gambar aja. Terus dia bilang, ya tapi gue pengen berhenti, ya udah berhenti aja. Jadi juga terus kalau Mas sebagai Muslim gimana? Gue Hindu. Iya, kadang-kadang kita juga epic ya. Iya, suka nggak tepat gitu nanya. Kalau nanya ke gue sih masih mending gitu. Nanya ke Chris Lee ya, aneh-aneh aja. Tapi lumayan gue sih arti. Tapi sih gue mau nanya Katolik, gue ada yang ketinggalan tadi nih. Ente kan tadi kan bahas Katolik, bahasa ente kan juga lumayan cukup ngegali nih. Gue pernah ketemu nih, sebenarnya gue ketemu kemarin, gue iseng nge-google lagi, ternyata di Yahudi juga tuh ada perdebatan masalah gambar. Pernah ini nggak? Pernah iseng nggak nyari kayak gitu? Di Kristen ada, di Yahudi kayaknya seingat. Kalau Yahudi nggak, tapi kalau seingatku yang di Kristen ada. Jadi aku lupa itu sejarahnya. Tahun itu masuk pembahasan di sejarah Islamnya. Lupa nama tokohnya yang orang Philadelphia yang di suami istri ditembak sama dua orang ulama suami istri ditembak sama orang asing pas malam-malam. Gue lupa namanya siapa tuh. Tapi tahu kan orangnya? Itu yang itu pokoknya. Bukan udah lama kok. Ismail Al-Faruqi. Saya itu beliau. Dia lagi ngegali. Beliau bilang bahwa ya pada masa zaman dulu emang ada juga kemudian paus yang kemudian melarang adanya patung di gereja karena emang itu representasi berhala gitu. Iya ada yang kayak begitu. Tapi kalau detailnya mungkin saya perlu baca ulang karena emang itu di luar istilahnya di luar pembahasan saya, jadi ya saya nggak terlalu peduli soal itu gitu ya, itu urusan agama. Iya, tapi intinya emang ada ongoing intinya sebenarnya discussion itu emang ada di agama-agama samawi ya, ada di mana-mana gitu. Iya, buat kita juga sih aware gitu. Jadi ya inilah maksudnya ya, bukan Islam doang yang kayak gitu loh. Iya. Kayak gini ternyata ada juga. Wah, gila. Sebenarnya udah mau 1,5 jam nih, tapi 5 menit lagi sebenarnya baru pas 1,5 jam. Gimana nih? Lo ada lagi nggak nih? Sebenarnya mau lah banyak sih yang ditanya nih, cuman dia aja kagak ada. Nih. Kalau misalkan dari pertanyaan sih kayaknya udah selesai. Kita coba, udah selesai. Karena tadi yang pertanyaan Mola udah di backing sama gua sama Indra. Iya. Terus juga tadi ini tapping apa live sih? Hah? Ini tapping apa live? Tapping. Oh, tapping, oke. Yeah. Tapping. Makanya bingung pertanyaannya dari mana? Pertanyaan dari mana? Aku bingung dari live YouTube ini atau dari mana? Kan dari Instagram kita broadcast dulu, ada yang mau nanya nggak? Ntar hadiahnya dapat. Gua tadi ini sih hadiahnya ntar 2 komik gambar itu haram,
Oke. Satu komik Likolov gitu. Gitu. Tapi Oke. ntar gue Sip. ya kan udah ada nih tadi dari Rizky, dari si Koko, ada dari si Lupo. Nah si Koko sama Lupo nih temen-temennya si Indra, sedangkan si Rizky ini temen gue anak Al-Azhar. Kayak gitu sebenarnya. Ya kira-kira cuma ya kira-kira udah sih itu doang sih yang ditanya sama anak-anak. Ini di diskusi aja sih, jadi diskusi. Mungkin ntar nih di dikat juga. Kalau namanya seni itu kan pasti selalu jangan dikat lah, dikit masih masuk waktu kok. Oh masih masuk waktu. Oh gitu ya. Dikit lagi aja. Nambung. Jadi kan dikat nggak enak, nggak ada penutupnya soalnya. Oh gitu. Nggak apa-apa sih ya, nambah 5 menit lagi. Ya oke, nggak apa-apa. Slow. Ya, jadi kan kalau misalnya kita ngomongin ya masalah seni itu pasti dekat sama rasa kan, perasaan dan lain-lain gitu kan. Termasuk juga di seni musik, dan mungkin ada lagi nggak sih selain seni musik sama seni ini gitu kan, seni yang visual gitu. Karena ya tadi sempat dibahas juga bahwa memang ada beberapa ulama yang kayak tadi, bukan ulama ya. Kalau misalkan Al-Farabi itu masuk ulama nggak sih kita? Masih masuk ya? Al-Farabi hitungannya ya tergantung siapa yang mandang. Siapa mandang kan? Kayak gitu. Tergantung siapa yang mandang kayak betul. Gitu. Kalau misalkan gue pribadi sih, gue menilai beliau ya sebagai seorang ulama juga, karena dia membiarkan banyak hal yang mungkin terkait dengan keislaman juga ya di bidangnya dia. Dan dia juga di sini dia bikin kitab gitu kan tentang bagaimana musik itu bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk pengobatan dan lain-lain. Jadi kan pada akhirnya kan memberikan sebuah kemajuan, satu, kedua memberikan sebuah hal-hal baik juga gitu kan, entah itu misalkan kalau ini akhirnya dia karena keilmuan di sini dia juga yang akhirnya merumus bisa membantu dalam penyembuhan orang gitu kan. Mungkin dari seni visual juga ada yang kayak gitu. Akhirnya kan kalau kita lihat dan pandang secara mudorot, malah kayak itu bukan jadi mudorot ya gitu kan. Seni itu justru membantu hal-hal yang mungkin hal-hal lain yang bisa menunjang kehidupan lebih baik juga. Contoh kayak tadi dalam pengobatan dan lain-lain. Nah, ini menurut Bang Zia gimana nih kalau hal-hal kayak gini? Musik kalau yang saya ketahui ya, musik itu malah secara dalil lebih nggak cuma musik ya? Gambar. Nggak cuma musik, maksudnya mungkin dari visual ada yang mirip juga hal seperti itu gitu kan. Okay. Ya, tapi musik mungkin maksudnya lebih. Soalnya kan lo ngambil contohnya Al-Farabi kali. Ya, Al-Farabi nggak soalnya setahu saya loh, musik itu malah lebih longgar secara hujah daripada gambar. Kalau gambar itu kayak nyaris nggak ada lobangnya begitu. Lobang istilahnya kalau nyebutnya haram. Nah, yang boleh itu cuman yang bisa dikatakan kalau kita bicara hadis ya pegangannya hadis itu cuman hadisnya bonekanya Aisyah radhiyallahu anha, cuma itu doang yang bisa dikatakan kepegang sebagai dalil surah yang boleh gitu loh. Tapi di luar itu ketat banget. Nah, beda sama musik itu musik itu longgar karena Nabi itu ada riwayat membolehkan musik begitu. Meskipun kemudian sama ulama disempitkan dalam bentuk musik musik pukul, musik alat pukul begitu. Di luar itu nggak boleh kayak gitu. Dan ada hadis yang kemudian akan datang masa di mana umatku menghalalkan musik, sutra dan khamar kayak gitu. Nah, kemudian ulama mengkorelasikannya dengan zaman sekarang kayak gitu. Tapi di luar itu sebenarnya musik itu malah lebih longgar daripada istilahnya daripada seni rupa malah begitu. Dan sampai saat ini kalau masalah madharat memang pada kenyataannya kenapa kok saya milih pendapat yang membolehkan, karena kalau mengharamkan itu akan banyak madharat yang diperoleh. Jadi umat Islam akan kena kemunduran minimal di 4 disiplin ilmu: sains, sejarah, kedokteran masuk sains ya, sama sosiologi begitu. Jadi di 4 disiplin ilmu ini umat Islam akan sama teknologi umat Islam akan mengalami kemunduran begitu. Mau bikin robot nanti khawatir hukum taswir, mau bikin modeling buat makhluk hidup khawatir hukum taswir, mau bikin sebenarnya pesawat itu saya suka kesel sama orang bilang kenapa pesawat itu tidak tergolong sebagai surah begitu, padahal nyata-nyata itu surah.
Jadi iya kan? Iya benar. Tapi nggak ada orang yang peduli bahwa itu surah gitu. Bilang ngomentarin gambar animasi bilang haram-haram giliran pesawat diem aja. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Tapi saya kenapa sampai sekarang saya milih pendapat yang itu karena memang ya itu dan saya bersyukur pendapat itu ada karena kalau nggak kayak gitu umat Islam akan ketinggalan di 4 bidang ini. Mau ngejar susah gitu loh, seperti itu. Nah, kalau dalam musik memang harus diakui masalahnya ada begitu. Kalau nggak salah dulu tangga nada itu diciptakan untuk ukur akustik masjid. Biar kemudian suaranya imam sama istilahnya kalau dulu buat orang yang kayak jadi relay suara. Jadi kan kalau di zaman dulu kan Bilal di sekian soft itu suaranya nyampe ke seluruh penjuru masjid kayak gitu. Itu akustiknya masjid diukur kayak gitu. Nah, itu pakai musik, pakai konsep musik, pakai teori musik begitu. Nah, kalau kita bicara soal soal masalah dan madharat ya itu ada begitu. Tapi saya sampai sekarang masih memisahkan antara apa itu syariat dan apa itu hikmatut tasyri. Kalau syariat itu satu hal, tapi hikmatut tasyri itu satu hal yang lain. Hikmatut tasyri itu tidak bisa kemudian menjadi kayak sesuatu yang kemudian bisa menandingi syariat, itu nggak akan bisa. Makanya kemudian saya nggak ngelihat sebuah syariat dari segi hikmat tasyri'nya, karena kalau misalkan dibikin dilihat istilah syariat itu kemudian selalu dilihat dari hikmat tasyri, nanti jatuhnya kita pakainya standarnya standar moral, bukan standar Quran dan Sunnah, seperti itu. Gila, penutupannya asik juga sih tadi, ultimate lo. Jadi lo satu hal lagi. Ini jadi ada kalau misalkan dibilang Saudi sampai sekarang masih ngaharamin. Kalau jenah imannya mungkin fatwanya masih resmi. Cuman kalau perorangan kayak Syekh Utsaimin itu udah bolehin animasi kok. Fatwanya tercatat di Liqa Babil Maftuh ada. Jadi beliau bolehkan animasi. Itu sebenarnya mengagetkan. Dijelasin nggak kenapa animasi boleh? Karena karena konteksnya pertanyaannya. Nah, ini saya bilang juga ini penting banget. Kadang-kadang itu kenapa kok kemudian saya sok gedek ada orang bertanya untuk mengadu domba antar ulama, itu karena memang pertanyaan itu penting banget gitu loh. Konteks pertanyaan itu bisa menuntun ke arah yang selamat atau ngadu domba. Jadi pertanyaannya orang ini itu sudah menjurus sekali begitu. Jadi begini pertanyaannya, apa hukumnya membuat tayangan animasi untuk pendidikan anak-anak yang mengisahkan kisah orang-orang soleh? Contoh misalnya lelaki dalam kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana hukumnya? Coba sekarang ulama ditanya gitu, kira-kira boleh apa enggak? Ya boleh lah. Tapi masalah tendensius itu aku juga dapat informasi sih. Jadi teman gue sendiri Thalibul Ilm di Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi dia juga wanti-wanti ke gue. Dia sekarang udah lulus sih. Dia kerja di humanitarian. Emang dia bilang, lu jangan hati-hati kalau denger Q&A gitu ya. Karena emang yang nanya emang tendensius ngarahnya kemana gitu. Yeah. Jadi udah dibelokin supaya ustadz itu menjawab sesuai keinginan si penanya. Iya. Nah, giliran nggak pas gitu dia jadi lo kayak gitu. Mungkin maksudnya yang kayak nggak boleh. Nah, tapi gue bisa, kalau gue mau nambahin, gue dengar juga fatwa Syekh Utsaimin. Jadi teman gue dari teman di FB sih. Jadi dia bikin video dakwah namanya nama teman gue Muhammad Dilsad. Dia jelasin Syekh Utsaimin itu nggak nganggap taswir kalau gambarnya digital. Jadi kalau mati gambarnya hilang. Nah, itu juga satu hal. Iya, ingat. Saya alhamdulillah nyala. Saya juga ingat Syekh Utsaimin juga pernah bilang kayak gitu soal gambar. Kalau gambar digital itu nggak dihitung karena dianggap bukan gambar yang nyata seperti itu. Nah, itu lagi-lagi balik ke persepsi juga sih. Kalau persepsinya kayak gitu, ya udah gitu. Meskipun kalau bagi kita secara fundamental itu sama seperti itu. Iya. Ya itulah makanya kan sebenarnya juga. Yang kita sangka string. Tinggal pilih-pilih aja lo nyaman sama yang mana, paling hati lo sesuai sama yang mana, sama logik lo. Kalau gue sih ditanya sama orang kayak gitu ya.
ini ada pendapatnya macam. Tapi kalau misalnya emang ini anak masih ignoran banget tentang agama, gue suruh baca komik lu aja sih. Baca ini. Baca ini gambar itu haram. Soalnya emang lu ngejelasinnya juga iya, simple banget gitu daripada dia buka kitab, pecah matanya ntar. Iya, soalnya emang waktu saya bikin tugas akhir, jadi ini apa ya? Ini mungkin bempernya saya untuk menghindari sifat apa ya? Saya supaya nggak jatuh ke ujub gitu. Saya ketika kemudian dibilang seperti itu, saya selalu kemudian bilang kepada diri sendiri bahwa teori DKV-nya benar. Jadi ketika saya bikin itu kan saya pakai teori DKV. Jadi yang benar, yang hebat tuh bukan saya, teorinya aja yang benar gitu. Teorinya benar, sesuai dengan formulanya, udah gitu aja. Bukan sayanya yang hebat begitu. Siapapun bisa melakukannya kalau misalkan teorinya benar kayak gitu. Itu ngehindarin, itu bempernya saya pribadi begitu. Mantap. Jadi waktu itu emang saya bener fokusin banget audiensnya adalah audiens yang udah remaja, dia minimal remaja ke atas, dia udah kenal sama gambar, suka gambar, tapi pernah dengar hukum taswir. Ya itu parameternya itu. Dan kenapa dikonversi dalam bentuk komik ya alasannya sederhana. Ya itu tadi karena ada jurang masyarakat seni itu tidak terlalu suka sama hal-hal yang berbau dengan agama, apalagi kitab. Makanya kemudian konversinya adalah dalam bentuk komik. Gitu sih. Oke dah. Ini kan udah jam 9:30 juga. Enak, mungkin kita tutup dulu aja ya. Udah sekarang kan. Ini podcast gini butuh kafaratul majelis ke sini biar keren. Ya biar keren gitu ya. Subhanallah. Oke, itu episode pertama dari ya. Amin. Mohon maaf ya kalau kata-kata yang kurang berkenan ya, Syekh ya. Enggak lah, gila. Kita yang mohon maaf. Gue kan juga, makanya gue awal-awal juga bilang, waduh ini anaknya belangsak-belangsak, perlu gimana, pusing sendiri apa enggak gitu loh. Ternyata juga santai. Oke, jadi mungkin ini akhir dari episode Dialog Kolong Jembatan. Kebetulan Indranya ngilang karena anaknya nangis. Kalau misalnya ada kata-kata yang benar dan bisa diambil baiknya itu semata-mata datang dari Allah. Kalau misalnya enggak ya datangnya dari setan. Kalau ada kata-kata yang menyinggung dan ofensif juga nggak bakal lo dengar karena emang udah disensor dari awal. Oke. Ya udah gitu. Dah. Assalamualaikum.